Hari ini kita merayakan Jumat Agung, hari yang paling penting bagi orang Kristen ya. Sebab tanpa Jumat Agung, Natal pun tidak ada gunanya. Padahal Natal bicara tentang sukacita. Saya selidiki, manusia intinya mau hidupnya bahagia ya. Ternyata sumber kebahagiaan adalah damai sejahtera dan ketenangan. Kenapa saya katakan Jumat Agung itu adalah hari yang penting? Karena Jumat Agung akan mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan. Saudara harus menyadari dulu bahwa sebelum ada Jumat Agung, saudara ini adalah musuhnya Allah. Oleh karena Jumat Agung, saudara bisa berdamai dengan Allah. Itulah yang disebut damai sejahtera. Jadi kalau ada seseorang bertanya kepada saudara, apa itu damai sejahtera? Mungkin sebagian bilang kalau banyak duit, tinggal di satu rumah yang penuh dengan kebun bunga. Mungkin saudara berkata begitu ya, oh itu tuh yang damai sejahtera. Saya mau katakan, damai sejahtera itu sesungguhnya ketenangan di dalam hati. Tidak dipengaruhi oleh sekeliling kita. Saudara harus tangkap ini dulu ya. Maka saya katakan Jumat Agung itu hari yang terpenting yang akan menciptakan damai sejahtera dan ketenangan. Kenapa? Saudara berdamai dengan Allah. Dulu saudara musuhnya. Saudara tangkap ini dulu ya. Saya ambil contoh, sering saya sampaikan di sini. Kepala mafia di atas 50 tahun, mungkin usianya 60 tahun, udah pensiun, sedang ada di villa di pergunungan bersama keluarga, mungkin sedang berkebun, diajak lagi terjun ke dunia yang dulu digeluti. Karena dibutuhkan, ada suatu persoalan masalah dengan geng yang dulu dia kepalai. Pasti dia akan tolak. Oh enggak, saya nggak mau lagi terlibat di dalam aktivitas yang dulu dilakukan. Tahu dong mafia, mungkin jual narkoba dan lain-lain. Tapi kita butuh Tuhan, karena kita ada masalah nih. Dia akan berkata, tidak. Loh kenapa? Karena saya mau hidup dalam ketenangan. Saudara nangkep ini. Nggak mau ada konflik. Maunya berdamai. Dulu waktu masih muda, dia mau makan di satu restoran. Itu udah di-steril dulu. Bodyguard-nya udah jagain. Apalagi makan di pinggir jalan. Wah, bisa mati konyol. Jadi dia udah tahu hal-hal seperti itu. Ketika dia mengundurkan diri, hidup tenang di villanya yang walaupun sederhana tapi penuh dengan pohon-pohon, selalu jawabannya apa? Saya mau hidup tenang, tidak mau ada konflik lagi, artinya berdamai. Makanya kalau manusia sampai sekarang, walaupun dilimpahkan dengan harta yang cukup, gaji yang cukup, hidupmu tidak ada dalam ketenangan, damai sejahtera, saudara belum berdamai dengan Allah. Tangkap ini ya. Nah, saya katakan Jumat Agung itu hari yang penting. Saudara bisa bayangkan, orang tuamu misalnya meninggal, saudara ada di Australia, pulang nggak? Pulang kan? Nah hari ini juga hari kematian daripada Tuhan Yesus. Maka kalau ada orang-orang yang nggak datang, ya gambarannya seperti itu dah ya. Nah hari ini ada kabar baik bahwa di Jumat Agung itu ada damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Kita berdamai dengan Allah. Dulu kita musuh Allah karena ada dosa. Nah saya mau bahas dulu beda agama dengan kekristenan. Tangkap ini ya, supaya saudara bisa menangkap arti Jumat Agung. Agama adalah usaha manusia dengan berbuat baik ketemu surga atau Tuhan. Maka kalau dia meninggal, ada kata-kata semoga arwahnya diterima diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa sesuai dengan amal ibadahnya. Usaha manusia ketemu Tuhan dengan cara berbuat baik, melakukan ini, melakukan itu. Sedangkan kekristenan adalah usaha Tuhan mencari manusia, dia dari atas turun. Kalau agama dari bawah naik ke atas. Ya, mencari Tuhan. Sedangkan kekristenan Tuhan cari manusia, dia turun. Pasti ketemu dengan saudara ya. Saudara tangkap ini. Jadi kita harus sadari dulu bahwa manusia terlahir sudah berdosa. Dengan adanya dosa, saudara mau coba cari Tuhan dengan perbuatan baik. Mungkin nggak? Saya kasih gambaran begini.
Ini perbuatan baik, usaha manusia ya. Tapi namanya manusia, masa nggak ada dosanya? Taruhlah upil satu. Saudara cari Tuhan, mempersembahkan kebaikanmu kepada Tuhan dengan kondisi hati yang penuh dengan, nggak usah bilang penuh dah, satu titik noda dosa. Yang saya sering katakan itu mementingkan diri sendiri. Siapa yang di sini bilang nggak ada mementingkan diri sendiri? Kalau saudara tanya saya, ada nggak? Ada. Maka konflik-konflik dalam rumah tangga umumnya di situ. Ini perbuatan baik. Saya agama ya. Saya cari Tuhan dengan berbuat baik, dengan kondisi hati. Ini bersih dong. Tapi ada upil satu aja. Upilnya itu udah di apa namanya? Di blender sampai halus. Cuman ambil satu titik. Bayangin dulu nih, upilmu di blender, ambil satu titik, taruh di sini. Dengan kondisi hatimu seperti ini, saudara cari Tuhan dengan berbuat baik, saudara persembahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kekristen adalah Tuhan cari manusia. Begitu dia ketemu, ini ya hatimu, ada upil, mungkin ada 3, itu nggak jadi masalah. Tapi itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Nanti saya cerita. Saudara tangkap ini dulu, arti daripada Jumat Agung. Sadari bahwa manusia terlahir sudah berdosa. Kalau saudara tidak mengakui ini, maka saudara tidak bagian daripada rencana Tuhan untuk diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, aku datang untuk orang berdosa, tabib untuk orang yang sakit. Jadi saudara harus sadar bahwa saudara ini sakit. Sakit apa? Yaitu karena ada dosa satu. Mementingkan diri sendiri. Siapa yang di sini bisa mengatasi yang namanya mementingkan diri sendiri? Angkat tangan. Handphone saya kasih saudara. Ya, tapi nanti saudara bisa. Tapi dengan cara Tuhan. Tangkap ini. Jadi saudara harus sadari dulu bahwa manusia terlahir sudah berdosa berdasarkan Roma 3 ayat 23 sampai 24. Keluarkan. Ayo. Roma 3 ayat 23 berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa tanpa dia melakukan. Soalnya stempelnya udah berdosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Ada satu titik upil yang sudah dihancurkan, diambil sedikit, ada di sini. Ini hatimu ya. Bisa ketemu Tuhan, saudara? Tangkap ini. Karena semua orang telah berbuat. Aslinya telah berdosa tanpa saudara lakukan. Itu benih dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Next. Saudara diselamatkan dengan kondisi yang tadi ada upil 3. Kok bisa? Kenapa? Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, saya ibaratkan begini saudara. Ibaratnya ya, seorang yang ada dosanya, itu dia ada di lumpur dosa. Anggap itu lumpur hisap. Saudara tahu ya hisap ya? Yang begitu injek, dia akan nyedot saudara nih ya. Agama, usaha manusia mencari Tuhan, selamat. Kira-kira begini nih agama ya. Ya saudara bisa mengerti, menangkap arti Jumat Agung. Memberi Alkitab. Kan banyak kitab sucinya ya agama-agama lain. Itu seperti buku cara berenang. Padahal udah di dalam lumpur dosa nih. Dikasih buku. Bagaimana untuk bisa selamat dari lumpur hisap itu. Itu ibaratnya seseorang memberikan kepada orang yang dalam lumpur hisap, anggap itu dosa ya, cara berenang. Keburu mati nggak? Mungkin dikasih ban. Itu kan agama, harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini dan itu. Lu baru bisa selamat, udah baca dulu. Kan itu semakin dihisap kan, kita sampai segini. Mungkin dikasih ban, pegang ban, mungkin ban-bannya juga bisa terhisap. Itu agama. Kalau kekristenan, usaha Tuhan cari manusia, begitu dia lihat saudara ada di lumpur hisap, itu lumpur dosa, Tuhan nggak kasih buku cara berenang. Dia terjun langsung. Hari ini, Lialita, Yesus mati di kayu salib, dia langsung terjun. Ini gambaran ya, kekristenan. Dia terjun, selamatin saudara nih. Ternyata di lumpur hisap itu, selamat satu, mati satu.
Ya istilahnya begitu. Sudah diselamatin nih. Dianya mati. Siapa itu? Itu gambaran Tuhan Yesus. Udah nangkep belum?